Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jinten yang berbahagia, di pagi hari Sabtu ini ya, di bulan Zulqa'dah, di saat kita di sana sini terdengar berita tentang rencana keberangkatan para jamaah haji dari tanah air yang insya Allah sudah mulai menuju kota Madinah, dan sebagiannya ada juga yang mulai beranjak atau bergerak menuju kota Makkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keberkahan yang tahun ini tidak berangkat, tidak menuju tanah suci. Kita termasuk yang berbahagia ketika mendengar sahabat kita, saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji, tentunya dengan berbagai kondisinya dan juga kaitannya dengan mereka sudah istitoah untuk menjalankan ibadah haji sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini tentunya kebahagiaan kita juga kita hiasi dengan kita merasa bahwa kita ini senantiasa berada dalam genggaman Allah. Kita makhluknya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dijamin, kehidupannya diawasi dalam segala halnya, praktek-praktek kehidupannya dari mulai kerdipan mata sampai dengan bergeraknya tangan, tubuh, dan kita memanfaatkan seluruh potensi kita dan dengan kapasitas masing-masing. Tentunya kita sangat layak dan sangat wajar kalau seandainya kita sesegera bertobat kepada Allah ketika kita menyadari bahwa betapa kita ini lalai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan seyogianya kita menambah semangat untuk beribadah kepadanya secara ikhlas dengan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing, dan tidak henti-hentinya untuk terus-terusan mengupayakan meningkatkan kualitas ibadah diri kita yang sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Dari itu yuk kita getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita hari ini berbahagia, kita hari ini istiqamah, dan kita hari ini berjamaah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bagaimana biasa dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan tentunya udara Kota Bandung hari ini dingin-dingin segar ya. Dan tentunya kita juga bersama dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Saung Tahfidz yang menyebar di berbagai penjuru dengan memanfaatkan fasilitas network yang tersedia masing-masing, tentunya dengan kualitas yang dimiliki masing-masing. Dari mulai yang berada di sekitaran Masjid Al-Ikhlas Sukamiskin, ada Teh Tati
di rumahnya ya di Sukamiskin bersama keluarga. Ada juga dari Tasikmalaya Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dari Bunda tercinta di Tanjung Jaya, Singaparna Tasikmalaya. Kemudian ada Kang ini AA, AA ini AA Iskandar kemarin di Garut, sekarang mudah-mudahan sudah kembali ke Cicerah ya, Kota Bandung. Kemudian ada Teh Yulia Ningsih dari belahan bumi Tasikmalaya Selatan di daerah Sukaraja, Parung Kadongdong. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang sudah bergabung diberikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik, memilih dan memilah apa yang sudah menjadi keyakinan kita, menjadi rezeki kita, menjadi pemahaman kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang orang senantiasa mampu mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Setelahnya kita memahami dan membaca, dan kemudian kita mengamalkan sampai dengan mendapatkan kenikmatan itu sendiri dari pengamalan Al-Quran yang sudah kita pahami tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan kaitan dengan yang sudah kita baca hari kemarin tentang surat Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah atau kita lebih mengenalnya dengan surat Alam Nashrah. Surat Alam Nasrah ini yang sudah kita baca kemarin, insya Allah masih ingat ya. Kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dan kita sudah baca kemarin juga dan sudah kita terangkan sebagian dari makna, sebagian dari tafsir dari Ibnu Katsir tentang keutamaan dan juga tentang apa yang menjadi isi dari surat tersebut. Intinya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sudah berusaha maksimal menyampaikan apa yang diturunkan Allah, berdakwah untuk kembali kepada tauhid, menjauhi dari kemusyrikan, maka pada saat itu orang-orang yang belum beriman, orang-orang kafirin Quraisy jahiliyah yang masih belum beriman, pada saat itu memperolok-olok, bahkan mencaci, membuli, dan sebagian dari umat muslim ada yang sampai dibunuh. Dan Rasulullah SAW tentunya dalam keadaan yang merasa bahwa betapa banyaknya permasalahan, betapa beratnya dakwah. Dan ternyata itu semua dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disebutkan bahwa bukankah Allah sudah mengurangi atau menghilangkan bebanmu, dan di dalam ayat-ayat akhir disebutkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itu harus menjadi keyakinan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah Allah yang ngatur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lah yang menegaskan kepada kita tentang bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan kesulitan. Intinya jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah intisari yang sempat kita hari kemarin kita baca, dan tentunya hari ini kita juga ingin menambahkan dari apa yang disebut dengan kemudahan setelah kesulitan. Ini tentunya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Di mana saat ini kita berada dalam keadaan yang pasti, disebutnya pasti ada masalah. Tetapi semua masalah itu kita yakini pasti ada solusi. Gak mungkin Allah memberikan suatu permasalahan kecuali Allah sendiri yang memberikan solusinya. Yang menjadi bagian dari keimanan kita bahwa permasalahan itu
diberikan unik masing-masing orang. Ya, masing-masing orang mempunyai permasalahan, masing-masing orang mempunyai kecenderungan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kadar yang ada dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak ada satupun hal yang dibebankan oleh Allah kepada kita yang tidak mungkin tersolusikan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam yang ada di sekitar kita, dan ketika kita merasa ada permasalahan, maka Allah jualah yang akan memberikan jalan keluarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah memberikan beban kecuali Allah sendiri yang akan memberikan solusinya. Kecuali Allah memberikan sesuatu kemampuan untuk kita menyelesaikannya atau untuk kita mendapatkan jalan keluarnya. Keyakinan itu menjadi bagian yang sangat penting dari diri kita, sehingga kita ucapkan dari dalam diri kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala sesuatu itu dari Allah, dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, yang maha segala-galanya pasti akan memberikan peluang kepada kita agar kita mampu untuk menyelesaikan atau mampu mengatasi semuanya yang ada dalam diri kita tersebut. Nah, ketika keyakinan itu muncul seperti itu, maka apa sih yang disulitkan dalam kehidupan dunia? Nggak usah dipikirin. Karena apa? Tinggal melaksanakan di dunia. Artinya apa? Nggak usah dipikirin berarti bukan cuek atau bukan kita seenaknya hidup. Tetapi kita harus yakin bahwa beriman kepada Allah akan mendapatkan jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, pasti Allah yang akan menolongnya. Dengan satu catatan, bahwa kita tidak putus asa. Nah, baik dalam hal kehidupan emosional ataupun dalam kehidupan finansial. Sekarang kan yang disebut masalah itu orang finansial dan emosional, ya itu ujung-ujungnya itu juga gitu ya. Dan ketika itu terjadi, maka yakinkan ke dalam diri bahwa Allah membuat ini semua untuk kita, dan ini pasti yang terbaik. Allah tidak mungkin berbuat untuk kita atau tidak mentakdirkan sesuatu untuk kita kecuali yang terbaik, karena Allah adalah maha baik, dan Allah juga yang menginginkan kita menjadi baik. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit tentang sesuatu yang saya baca dari kitab Syekh Mahmud bin Ahmad bin Sholih Al-Doshari. Nah, ini bukunya ya. Bukunya ini judulnya Keagungan Al-Quranul Karim. Mengapa saya tergugah untuk membaca ini atau sekedar membahas sedikit atau mengulas tentang ini? Karena apa? Sekarang ketika ditegaskan bahwa manusia itu semuanya akan ada solusi dalam kehidupannya, bahwa manusia itu semua tidak akan ada permasalahan yang tidak akan selesai, ya. Artinya kalau dia benar-benar beriman, maka segala sesuatu itu pasti ada solusinya, pasti ada penyelesaiannya. Nah, pada saat ada keyakinan semacam itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, disebutkannya hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya. Jadi petunjuk bagi seluruh manusia, ya. Petunjuk bagi seluruh manusia artinya tidak terkecuali, baik itu manusia yang sudah beriman ataupun yang belum beriman. Semuanya petunjuknya ada dalam Al-Quran, dan semua manusia petunjuknya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dan kita adalah manusia, dan Allah satu-satunya Tuhan, gak ada Tuhan yang lain. Adapun orang yang belum memeluk Islam dan menganggap ada Tuhan yang lain atau mengaku ada Tuhannya beda dengan yang diyakini oleh umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu silahkan. Nah, jangan dipaksa, tetapi beritahu bahwa gak mungkin Allah itu lebih dari satu.
Nggak mungkin itu yang kita sembah itu lebih dari satu. Dan nggak mungkin ada yang bisa memberi pertolongan kepada manusia kecuali Allah. Ista'inu bisyabri wassalat. Dan kita selalu tekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika itu terjadi, maka kita juga selalu minta kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim. Dan asyiratal mustaqim itu adalah Al-Quran. As-syiratal mustaqim ini adalah tauhid. As-syiratal mustaqim ini adalah Islam. As-syiratal mustaqim adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, dan semuanya bermuara kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, tentunya semuanya ini kita punya kapasitas dan kadar kemampuan menerima apa yang menjadi informasi tersebut, apa yang menjadi wahyu tersebut, apa yang menjadi sesuatu yang dicontohkan oleh para nabi tersebut yang sampai kepada kita. Nah, yang menjadi jaminan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dolimina illa khasara. Ya, penegasan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penawar dari gundah gulana, syifa, menjadi obat dari berbagai penyakit, baik lahir ataupun penyakit batin, ya, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Artinya, dalam hidup ini kan kalau tidak ada masalah berarti semuanya adalah dalam rahmat Allah. Rasakan kenikmatannya, kita tinggal mensyukurinya. Tapi kalau dalam diri kita ini ada kejadian atau kondisi yang gundah gulana, kita tidak merasa nyaman atau kita malah merasa dalam keadaan kesulitan, maka Allah siapkan obatnya. Maka Allah siapkan solusinya. Maka Allah siapkan penawarnya agar kita tidak keluar dari rel ajaran asyiratul mustaqim. Itulah yang namanya Al-Quran. Dan kita juga meyakini sepenuh hati, sepenuh jiwa bahwa Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang akan menjamin keasliannya, kemurniannya. Tak mungkin akan ada satu ayat pun, satu huruf pun yang bisa diselewengkan. Dan ketika ada upaya untuk menyelewengkan, maka Allah lah yang akan memberikan pelurusannya. Tentunya dengan cara Allah, dengan cara Allah memanfaatkan apa yang sudah Allah ciptakan, baik berupa manusia itu sendiri ataupun kejadian alam akibat dari kita menyelewengkan atau kita menyelisihi atau kita berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an ini ya 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat ini diturunkan dariku, ya. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan kepada manusia, ya, diturunkan kepada manusia dalam hal ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga yang akan menjamin keutuhannya, autentifikasinya, ya, atau keasliannya, kemurniannya sampai dengan hari kiamat tentunya, karena Allah lah yang menurunkan dan Allah yang menjaminnya, maka kita jangan ada keraguan sedikit pun untuk memahami, mengamalkan, menikmati, dan juga mengajarkan atau menyebarluaskan atau mendakwahkan atau mensyiarkan atau memviralkan Al-Quran itu sendiri. Jangan ragu-ragu, karena Al-Quran pasti benar, dan ketika kebenaran itu ada, maka pasti akan mengalahkan kebatilan. Ya, Bakur Rabbi, ya Allah, ya Rabbana, tetapkanlah kami dalam keadaan yang sebenar-benarnya berpegang teguh dalam keyakinan, tetap istiqamah, dan kita dijadikan orang yang cinta kepada Al-Quran. Nah, ketika itu terjadi, saya mencatat ada paling tidak 7 hal yang harus kita
kuatkan dari dalam diri kita tentang bagaimana kita mensikapi atau menjadikan Al-Quran ini kita sikapi oleh diri kita. Al-Quran ini sebagaimana tadi dijelaskan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya sekaligus sebagai teladan dalam mempraktekkan ajaran-ajaran dari Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kita meyakini waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ya. Jadi jangan sampai kita juga ragu-ragu terhadap Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an ini pasti benar dan Al-Qur'an ini dari Allah dan nggak mungkin ada yang mampu untuk mengubahnya. Loh, tapi kemarin pernah ada beredar, umpamanya ada pertanyaan gitu, Al-Quran yang dikurangi ayatnya atau diubah-ubah. Nah, pasti akan ketemu. Meskipun bisa jadi butuh waktu. Dan setelah itu pasti akan ada tindakan. Apakah ditariklah mungkin Al-Qurannya yang sudah berupa kitab yang salah itu, atau mungkin dimusnahkan, atau mungkin dihukum malah yang melakukan penyelewengan tersebut. Jadi itu jaminan Allah yang dengan apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya bisa jadi dimusnahkan dengan cara Allah. Nah, kita harus yakin itu. Baik. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekali lagi paling tidak 7 hal terkait dengan komitmen Muslim kepada Allah. Suaranya. Nah, mari silakan yang di depannya sudah ada air teh, air kopi atau air madu untuk dinikmati. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi 7 hal yang catatan saya terkait dengan komitmen kita terhadap keagungan Al-Quranul Karim. Yang pertama, yaitu kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diperuntukkan untuk semua manusia. Itulah yang harus kita tekadkan dari dalam diri kita. Kemudian kita juga harus punya tekad untuk mampu memelihara dan menjaga Al-Quran. Baik secara fisik, kalaupun yang punya Al-Quran secara fisiknya, ataupun secara batin yang di dalamnya sudah ada hafalan atau ayat-ayat Al-Quran yang dipahami atau Al-Quran yang sudah dijadikan ilmu oleh kita. Jadi setelah kita mengimani dengan qalbu kita bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang hak dan benar dan jangan sampai kita ragu, kemudian juga kita harus berusaha untuk memelihara Al-Quran. Artinya memelihara itu bisa dengan cara mengabadikan, bahasanya mengekalkan dari dalam diri. Umpamanya bacaan yang sudah hafal itu surat Al-Fatihah dan 10 surat dari akhir dari juz 30. Maka peliharalah itu. Dan jaga, jangan sampai lepas, jangan sampai lupa. Bagaimana caranya? Ya, memuliakan Al-Quran, salah satu upayanya adalah selalu dengan membacanya. Ya, membacanya artinya kita jangan berhenti untuk terus-terusan melakukan upaya peningkatan dalam diri berupa kemampuan membaca. Nah, dan berikutnya setelah memelihara dan menjaga ini, maka tekad itu harus kita buktikan dengan perbuatan. Jadi kalau tadi mengimani dalam qalbu, kemudian memelihara dengan berbagai kemungkinan peluang diri kita yang bisa kita lakukan, menjaganya jangan sampai lepas yang sudah dimiliki hafalan-hafalannya, 1 ayat 2 ayat, dengan cara apa? Tentunya dengan selalu membaca. Jadi poin yang ketiga, membacanya. Nah, perintahnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dan jangan lupa ketika membaca ada tata tertib, ada etika untuk membacanya. Ya, dan kita tentu saja hal itu meniru atau mencontoh kepada apa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah membacanya, kita juga harus yakin dalam diri bahwa kita karena orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Madura kan, ataupun orang-orang atau suku-suku yang lain, khususnya bangsa Indonesia ini, ya, kita tidak paham serta merta dari bahasa Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Artinya kita juga harus mampu untuk memahaminya setelah kita membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat dengan memahami, mentadabburinya, bertadabbur, memahami, tentunya dengan memanfaatkan berbagai kesempatan, baik memanfaatkan berupa belajar bahasa Arabnya terlebih dahulu, kemudian kita belajar Al-Quran, atau kita belajar dari tafsir yang sudah diterjemahkan, ya, dari terjemah-terjemah Al-Quran sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Nah, kalau orang bangsa Indonesia kan sudah punya Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dicek atau diperiksa oleh para alim ulama dan sampai kepada kita. Tentunya dengan berbagai model terjemahan, dengan berbagai tipe-tipe cara-cara menerangkan. Nah, gitu ya. Tafsirnya berbagai jenis, kemudian juga penterjemahnya juga beda-beda. Bahasa juga bahasa atau alur bahasa dalam menerjemahkan juga beda. Tetapi yang pasti Al-Qur'annya sendiri ayat demi ayat bahkan huruf demi huruf tak akan ada yang berbeda. Pasti akan sama karena Allah yang menjaminnya. Tetapi ketika menafsirkan, ketika menerjemahkan dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan. Nah, apalagi mungkin adanya ormas atau adanya kelompok toriko tertentu yang ketika menafsirkan atau ketika kita mendapat terjemahan-terjemahan itu akan ada perbedaan. Ini sensitif terutama kalau menjelang pemilihan, ya, pemilihan umum, baik legislatif ataupun kepala daerah atau presiden. Biasanya suka banyak hal yang penafsirannya itu dimiring-miringkan untuk bisa mendukung calon tertentu. Contoh, ketika kita ada kalimat yang menyebutkan bahwa tidak boleh mengambil pemimpin selain yang, nah, katakanlah begitu ya. Ada juga ya, tidak boleh mengambil teman sejati, gitu ya. Itu penafsiran terhadap sebuah kata, sebuah kalimat. Dan itu sering kita dapatkan, terutama dalam konteks tertentu kaitan dengan banyak kepentingan. Jadi setelahnya membaca, mentadaburi, kemudian yang keempat adalah jangan lupa setelah kita baca dan paham, kita segera amalkan. Amalkan meskipun sedikit. Nah, disuruh menahan diri, maka cobalah menahan diri. Disuruh segera bertobat, maka cobalah segera bertobat. Disuruh segera untuk menuju ampunan, menuju rahmat, maka sesegera mungkin. Disuruh istighfar, maka sesegera mungkin. Disuruh berzikir, maka sesegera mungkin. Itulah yang harus kita lakukan. Disuruh bersilaturahim, sesegera mungkin. Dilarang untuk memutus silaturahim, maka lakukan. Tentunya masing-masing punya kadar kapasitas dan kapabilitasnya, ya. Nah, jangan sampai kita membanding-banding terus dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah yang keenam, jangan lupa untuk selalu menikmati amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Dengan cara apa? Selalu bertilawah, membaca, selalu berinteraksi, selalu bersama dengan mushaf. Kalau dimungkinkan, kita terus-terusan menjaga adabnya terhadap mushaf Al-Quran. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca ayatnya, kemudian selalu kita itu tekankan pada diri kita, setelahnya kita mengamalkan apakah kita mampu menikmati. Karena apa? Karena yang membawa Al-Quran ini disebutkan sebagai manusia yang an'amta alaihi. Orang yang mendapat nikmat dan dinikmatkan. Jadi kita juga ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita harus sampai mendapatkan nikmat. Nah, setelah nikmat, maka kita segera sampaikan kepada orang lain. Inilah saya sudah mendapatkan nikmat dari membaca Alam Nashr, maka saya sampaikan kepada yang lain. Nah, meskipun hanya satu surat, sampaikan. Bacalah umpamanya setiap kamu sholat sunnah, baca umpamanya surat ini,
Berikan kesempatan kepada orang lain untuk memahami. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mengamalkan. Nah, contoh paling sederhana adalah ketika kita sedang bepergian atau sedang safar, maka bacalah surat-surat yang pendek, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, itu sampaikan. Jangan sampai ada orang yang merasa kesulitan ketika sedang dalam perjalanan. Karena dianggapnya harus surat panjang dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk dalam konteks ibadah yang contoh sholat ba'da tawaf ya, kalau yang sudah umroh atau haji itu di sholat ba'da tawaf itu yang dibaca, yang disunahkan adalah baca kuliah dan nah demikian juga dalam praktek-praktek ibadah yang lain. Ada yang dicontohkan untuk dibaca. Contohnya dalam sholat witir. Kalau witirnya 3 rakaat, maka yang dibaca yang pertama sabihis, yang kedua kuliah, yang ketiga kul huwallahu ahad. Yaitu sampaikan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa mengamalkan sebagaimana yang kita yakini dan kita nikmati. Nah, jadi pesannya di yang ketujuh ini adalah viralkan, dakwahkan. Jangan ragu. Ya, viralkan, dakwahkan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi tadi ditegaskan bahwa kebenaran itu pasti menang dan kebatilan itu pasti kalah, maka kita juga harus punya keyakinan al-haqqu mir rabbika. Segala sesuatu kebenaran pasti dari Allah. Ya, dan kita jangan ragu-ragu. Jadi kalau kita merasa sudah yakin, sudah benar, maka lakukan. Tapi kalau belum yakin, belum benar, kembali baca, tadabur, amalkan. Dan setelah yakin baru sampaikan. Jadi jangan sekali-sekali kita menyampaikan sesuatu yang kita belum paham. Itu namanya bahaya alias cilaka. Dan kecenderungan kita ada semacam itu, terutama kalau nafsu ingin disebut pinter, ingin disebut hafal, ingin disebut soleh, maka yang belum kita amalkan pun kadang kita yang dilakukan. Ayo berwakaf, ayo bersedekah, ayo berinfak. Sementara kita sendiri belum. Hati-hati ya, karena itu termasuk yang akan mendapat ancaman Allah. Kabura maktan indallah. Murkaan Allah kepada siapa? Kepada orang yang mengatakan, menyampaikan, mendakwahkan atau menyampaikan kepada orang lain, sementara dirinya kita sendiri belum melakukan, belum mengamalkan. Sadaqallahul azim. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan uh, komitmen kita terhadap Al-Quran ini ya menjadi bagian dari ikhtiar kita dan mudah-mudahan bernilai ibadah. Sementara ini saya ingin menegaskan bahwa dari membaca Al-Quran surat Al-Insyirah penekanan pada fa'inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya ingin bersama-sama mengajak berjamaah, yuk kita segera untuk memanfaatkan kesempatan hidup ini untuk berinteraksi, berbahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran dengan selalu menekankan pada 7 hal. Yang pertama, keyakinan penuh kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu dari Allah. Yang kedua, pelihara yang sudah kita baca, yang sudah kita pahami, dan jaga mushafnya. Kemudian juga kita coba untuk berusaha juga memberikan kesempatan kepada orang lain. Nah, kemudian tahapan berikutnya selalu perbanyak membaca, setelah membaca kemudian pahami, setelah memahami kemudian mengamalkan, setelah mengamalkan menikmati amalan ya, termasuk menikmati itu adalah menjaga adab-adab kita. Bagi yang sudah baca dengan yang belum terhadap Al-Quran ini pasti beda. Dan jangan lupa selalu ada keinginan dari dalam diri kita untuk menjadi makhluk pilihan Allah yang disebut sebagai yang terbaik di antara kalian, kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan tentu saja masing-masing beda-beda caranya. Masing-masing beda-beda gayanya, masing-masing beda-beda kemampuan dalam hal meyakini, dalam hal memelihara, dalam hal membaca, dalam hal mengamalkan, dalam hal memahami, dalam hal menikmati, dan dalam hal mendakwahkan. Jangan mengecam, jangan mencaci, nah, apalagi sampai memfitnah orang lain ketika ada orang lain berupaya dengan kapasitas dirinya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah.
Mudah-mudahan termasuk yang kita dilibatkan ataupun kita melibatkan diri untuk menjadi bagian dari orang yang cinta Al-Quran. Insya Allah. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan selalu berharap Allah memberikan kemudahan kepada diri kita dan kita berharap Allah memberikan ilmu, rezeki dan juga kemudahan dalam menjalankan amal soleh, berumur panjang dan diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan kelak ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.